Em, saya kira ini percobaan yang bagus untuk mencoba menghayati persoalan-persoalan pendidikan Pancasila dari perspektif em, apa yang disebut dengan pembelajaran sepanjang hayat. Saya yakin di antara para peserta webinar paham bahwa konsepsi pembelajaran sepanjang hayat atau pendidikan sepanjang hayat tidak mudah untuk diucapkan, tapi tentu saja ini perlu ikhtiar bersama-sama secara kolektif. Tadi sudah disampaikan baik dari kata pembuka dari Prof. Sutrisna Wibowo, Prof. Suyanto maupun Kang Yudi Latif tadi, bahwa bagaimana menghadirkan Pancasila secara utuh dalam proses kehidupan sehari-hari, dan itu muncul tidak hanya saat di proses pembelajaran tapi juga di pengalaman hidup. Nah, di sesi yang akhir saya punya waktu terbatas, tidak sampai 15 menit, mungkin 10 menit kurang dikit, mencoba mengajak kembali memikirkan untuk bagaimana pendidikan Pancasila dan karakter bangsa ini berlangsung sepanjang hayat. Tidak hanya di ruang kelas saja, tidak hanya ketika SD, SMP, SMA, atau kuliah. Tadi pengalaman dari Ibu Hartiningsih, saya sangat berkesan bahwa bagaimana pengalaman menjadi warga negara Indonesia, bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu tidak ketika hanya saat sekolah, saat menjadi siswa, tapi juga pasca atau menjadi alumni, menjadi warga negara dewasa. Dan ini saya kira penting untuk coba dipikirkan bagaimana upaya untuk membangun pendidikan Pancasila sepanjang hayat. Dan ini saya kira kerja keras yang tidak hanya menjadi tanggung jawab pusat studi atau pusat pendidikan Pancasila ini, tapi juga LPTK, lembaga negara, bahkan mungkin juga kementerian sebagai satu unit yang bertanggung jawab secara khusus. Saya pikir perlu juga untuk merumuskan ulang bagaimana paradigma pendidikan Pancasila dan karakter bangsa dengan berbagai nomenklatur itu dibangun sepanjang hayat. Kalau sekarang ada semacam direktorat pendidikan non formal lewat PAUD misalnya, tadi saya pikir contoh-contoh yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya itu menjadi satu konten sekaligus pengayaan untuk bagaimana paradigma pendidikan Pancasila dan karakter bangsa sepanjang hayat ini perlu kita renungkan kembali dan kita susun. Paradigma sebagai sebuah konsep teoretik, saya kira Bapak Ibu peserta dan juga narasumber sudah pasti lebih paham bagaimana Thomas Kuhn menjelaskan secara teoretik bagaimana pengetahuan dibangun sebagai satu proses revolusi, ya, revolusi pengetahuan yang dibangun dari proses-proses yang ada melalui langkah-langkah anomali. Tapi yang saya ingin pakai adalah bagaimana paradigma menjadi pola, kerangka kerja, model, dan sistem untuk membangun, mengusung pendidikan Pancasila dan karakter sepanjang hayat ini menjadi sebuah kenyataan. Selama ini pendidikan Pancasila selalu dimaknai secara minor, ya. Walaupun mungkin kalau dalam proses bimbingan skripsi, tesis, dan seterusnya, kami di program studi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan selalu ada satu tanda petik menyalahkan proses-proses yang berhubungan dengan pendidikan Pancasila, terutama Bapak Ibu guru di sekolah. Yang bagi saya sebenarnya ini minim riset dasar, ya, termasuk juga riset kebijakan. Jadi saya tidak ingin melanjutkan dugaan ini kalau tidak dilakukan riset dasar dan kebijakan yang menghadapkan pentingnya pendidikan Pancasila yang perlu dilakukan dari mulai buayan sampai akhir hayat. Ini saya kira analogi dengan konsep agama, ya. Menyalahkan pendidikan Pancasila nampak terutama kaitannya dengan apa yang disebutkan indoktrinatif, cenderung kognitif misalnya, miskin implementasi, miskin pengalaman hidup sehari-hari, tidak kontekstual. Ini kan bagi praktisi sangat menyakitkan, tapi memang harus dibuktikan lewat riset-riset dasar, juga riset kebijakan. Selama ini kita melampaui sejumlah pergantian kurikulum, misalnya di sekolah, ya.
mana ada naskah akademik yang menunjukkan hasil riset dasar bahwa nomenklatur pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau sebelumnya PMP misalnya, kemudian menjadi PKN dan seterusnya, kemudian kembali menjadi PPKN sekarang. Tidak pernah kita baca secara terbuka riset dasar yang berhubungan dengan kebijakan itu. Lalu yang kedua, pendidikan Pancasila selama ini syarat beban kepentingan rezim. Ini yang saya kira sudah sering dikomunikasikan lewat asosiasi profesi, MGMP saya kira juga mungkin pernah membicarakan bagaimana kepentingan rezim yang sedang berkuasa, lalu tiadanya cetak biru tentang pendidikan Pancasila yang termaktub di dalam sistem pendidikan nasional secara utuh, mulai dari pendidikan non-formal, pendidikan dasar, menengah, sampai perguruan tinggi. Dan ini tugas besar untuk bagaimana membangun kontinuum pendidikan Pancasila dari masa usia dini sampai dewasa. Lalu persoalan pedagogik, ini saya kira soal yang mungkin kalau belajar dari Bu Hartiningsih, saya kira mestinya persoalan ini tidak muncul. Jadi masih ada pertanyaan bahwa pengajaran Pancasila kok masih tentang adalah atau ini itu yang bersifat hafalan. Tapi kalau melihat pengalaman Bu Hartiningsih tadi, saya pikir persoalan ini menjadi ternegasikan. Jadi masih minim bentuk-bentuk pengalaman berpancasila dan berperan sebagai orang Indonesia yang berpancasila. Di sisi lain, pendidikan Pancasila juga cenderung masih fokus pada jalur sekolah, pendidikan formal. Ini saya kira kritik yang kemudian seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya, bahwa pendidikan Pancasila sebatas kognitif untuk syarat naik kelas. Kalau dulu mungkin kalau angka rapot pendidikan moral Pancasila 5 tidak bisa naik kelas. Tapi setelah UN mungkin menjadi berbeda. Di samping itu juga masalah yang berhubungan dengan pendidikan Pancasila kaitan dengan terpisah dari pengalaman hidup ya. Saya menjumpai misalnya di beberapa pelatihan, kadang-kadang tidak mau keluar dari konteks kurikulum yang sifatnya hanya panduan umum ya, standar minimal. Dan tentu saja kemudian terjadilah pendekatan minimalis. Lalu kalau ada hal-hal yang terjadi di kalangan para siswa, kita selalu dicari-cari mana guru PPKN-nya, siapa yang harus bertanggung jawab atas tawuran dan seterusnya. Sehingga masalah-masalah seperti ini yang kadang-kadang tidak adil tentang pendidikan Pancasila dengan karakter. Secara historis saya kira ada baiknya untuk melihat bagaimana penguatan pendidikan Pancasila sebagai satu bentuk paradigmatik pendidikan Pancasila dan karakter bangsa secara berkelanjutan. Kalau kita lihat pengalaman masa lalu, saya kira penting untuk melihat bahwa pendidikan Pancasila tidak tiba-tiba. Sehingga ya, kita juga bisa belajar bagaimana pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau pendidikan Pancasila dengan karakter bangsa sudah cukup lama berlangsung. Ya, ini saya kira peta jalan yang telah terjadi, dan ini saya kira penting untuk kita pahami bagaimana untuk ke depan di era sekarang abad 21 misalnya, agar tidak mengulangi lagi stigmatisasi terhadap pendidikan Pancasila. Yang juga perlu diperhatikan adalah bagaimana membangun model-model pedagogik yang harapannya bersinambungan gitu ya. Dan sedikitnya ada 3 model yang bisa kita ikuti, walaupun mungkin ini juga masih debatable. Dalam konteks persekolahan, paradigma pendidikan Pancasila, saya pikir tidak cukup hanya pendidikan tentang Pancasila ya. Ini yang saya ambil dari David Care misalnya, atau pendidikan yang sekedar meniru-niru. Tapi kita juga bagaimana mengalami ya, hidup dalam suasana nilai-nilai kepancasilaan. Dan untuk ini saya kira tepat kalau nanti lewat Prof. Suyanto, bagaimana standarisasi bangunan konten maupun kompetensi agar pendidikan Pancasila ini berkesinambungan, tidak berputar-putar sehingga kemudian timbul kejenuhan dalam penguasaan kajian maupun seterusnya. Sehingga pendekatan keilmuan dalam paradigma pendidikan Pancasila dan karakter bangsa ini juga menjadi penting untuk dikembangkan. Di samping transformasi filosofis etik menjadi transformasi empirik yang hidup ya. Jadi model-model apa yang tadi disebut dari Ki Hajar Dewantara dan seterusnya juga menjadi penting untuk dipertimbangkan. Tentu saja penilaian dari keberhasilan dari paradigma pendidikan Pancasila secara konteks sekolah ini juga
saya kira perlu dipertimbangkan tentang penilaian sikap yang selama ini modelnya model konseling, bimbingan konseling, tidak seperti yang ideal. Pendidikan Pancasila sepanjang hayat maksudnya adalah bahwa kita mensinergikan antara keluarga, masyarakat, sekolah, baik sebagai manusia pribadi maupun sebagai warga negara. Dan ini tentu saja menuntut tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah dan sekolah. Dengan demikian, maka pendidikan Pancasila adalah satu bentuk keutuhan dari bagaimana membentuk manusia Indonesia yang memiliki cipta, rasa, karsa, dan karya yang tadi dipinjam dari Ki Hajar Dewantoro. Dan dengan demikian pula, maka paradigma pendidikan Pancasila secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis memiliki keutuhan sebagai nilai yang utuh. Saya kira ini format yang saya usulkan bagaimana pendidikan Pancasila sebagai satu bentuk pendidikan dan budayaan secara holistik berlangsung sepanjang hayat, mencakup upaya pemenuhan kecakapan hidup termasuk literasi yang tadi dibutuhkan di dalam konteks abad 21. Dan untuk itu semua perlu kerja keras dari elemen guru, terutama guru PPKN, guru agama, guru-guru yang berhubungan dengan karakter secara khusus, walaupun di sisi lain guru semua bertanggung jawab. LPTK sebagai produsen guru, lembaga masyarakat, tokoh masyarakat, modeling, lembaga-lembaga yang ada, termasuk juga elemen elit politik, saya kira ini juga penting. Ini saya kira pokok-pokok yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan berguna. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.